Well, hello guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Kana. Nah, gimana keadaan kalian pada hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya guys. Nah, seperti yang udah kita ketahui bersama, kita semua sedang berada di dalam situasi di mana pandemi COVID-19 ini telah merubah banyak hal. Mulai dari lifestyle, kemudian daily activities, our job juga ikut terimbas. Gimana sama kalian? Apa aja yang pandemi ini udah rubah dari hidup kalian? Boleh kalian komen di bawah. Nah, selain COVID-19 ini, masih banyak wabah lain yang juga pernah melanda sebuah negara ya guys. Nah, wabah-wabah ini justru aneh dan belum ditemukan penyebabnya itu apa. Nah, sebelum aku lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku masukin video baru. So without any further ado, let's go. Yang pertama ada wabah menari. Wabah menari ya kan. Wabah menari ini terjadi di Strasbourg, Alsace pada bulan Juli tahun 1518. 400 orang itu terus-terusan menari selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa bisa berhenti. Selama 1 bulan, banyak dari mereka yang terkena wabah ini tumbang guys. Ada yang kena stroke, serangan jantung, kelelahan. Ya, siapa yang nggak kelelahan ya? Menari selama berminggu-minggu gitu, nggak berhenti-berhenti. Nah, tragedi ini disebut juga sebagai koreomania atau wabah menari 1518. Wabah menari ini dimulai pada 14 Juli 1518 ketika seorang nyonya, yaitu Nyonya Trofea, itu tiba-tiba keluar dari rumahnya dan menari di jalanan. Nyonya Trofea ini menari tanpa alasan yang jelas, tanpa musik, dan tidak berhenti. Nyonya Trofea ini menari selama 3 hari tanpa berhenti sampai kakinya itu lecet dan luka-luka guys. Ya gimana ya menari di jalanan nggak berhenti-berhenti, ya gimana nggak luka tuh kaki. Orang-orang itu mengira kalau Nyonya Trofea ini kerasukan setan gitu, jadi dibawa lah sama orang-orang ke sebuah tempat suci di pegunungan Vosges ya, untuk diusir lah gitu ya setannya. Sebagaimana dikutip dari sebuah buku berjudul The Dance Manias of the Middle Age, Nyonya Trofea ini baru bisa berhenti ketika dia tidur. Dan pada saat dia bangun keesokan paginya, dia bakalan mulai menari lagi tanpa henti sampai dia tidur lagi. Beberapa hari kemudian, wabah ini juga ternyata mulai menyebar dan orang-orang di sekitar tempat tinggal Nyonya Trofea itu ikut menari sama seperti Nyonya Trofea ya guys. Nah, penyebabnya sendiri itu dicurigai bermula dari ergot. Ergot adalah penyakit jamur pada batang gandum yang lembab. Nah, bagi orang-orang yang mungkin terkena sama ergot ini tuh akan mengalami kejang-kejang, bisa delusi, ataupun bahkan guncangan hebat gitu. Namun setelah diteliti ternyata pasien-pasien atau korban-korban wabah menari ini ternyata tidak menunjukkan gejala-gejala tersebut. Sementara itu, Waller sendiri tuh berpikiran kalau mungkin aja wabah menari ini ada kaitannya sama perubahan kehidupan di Strasbourg pada saat itu. Ya, pada saat itu 1518 ya guys, dunia itu sedang dalam ketidakpastian, ya pastinya banyak hal-hal yang terjadi ya, mulai dari gagal panen, cacar, dan banyak penyakit-penyakit mematikan lain yang juga ada. Selain itu juga pastinya kondisi spiritualitasnya para penduduk pada saat itu juga perlu diteliti ya menurut John Waller ini. Jadi menurut John Waller ini, wabah menari ini adalah sebuah respon gitu ya dari masyarakatnya terhadap kesengsaraan, ketidakpastian, terus kepercayaan dan sugesti. Ya, kekuatan sugesti itu sangat hebat ya guys, sangat luar biasa. Karena kalau misalnya kalian itu mensugesti diri kalian, itu pasti terjadi ya, pasti bakalan badan, otak, tubuh itu bakalan merespon sugesti kalian. Ya coba aja deh kalau misalnya kalian bangun pagi-pagi, terus pas bangun kalian mensugesti diri kalian tuh aku sakit, aku sakit, aku sakit. Ya pasti dalam seharian itu kalian tuh pasti nggak mood, terus juga nggak semangat. Seperti yang kalian sugestiin. Kalau nggak percaya kalian boleh coba guys. Kalau udah coba silahkan komen di bawah apa yang terjadi setelah kalian mensugesti diri kalian.
Ada seseorang yang bernama Paracelsus yang merupakan seorang alkemis dan seorang dokter mengunjungi Strasbourg pada tahun 1526. Selang beberapa tahun setelah wabah menari terjadi. Nah, Paracelsus inilah yang pertama kali menulis tentang Nyonya Trofea ini ya. Pada saat itu sempat muncul sebuah argumen tentang orang kudus bernama Saint Vitus yang dipercaya bahwa orang ini bisa mengendalikan pikirannya mereka, tapi itu masih belum terbukti ya guys. Sampai sekarang wabah menari ini sendiri pun masih belum diketahui penyebab pastinya apa. Sementara ini ya masih mungkin keadaan psikologis, keadaan mental pada saat itu, dengan keadaan dunia yang masih penuh ketidakpastian, banyak yang terjadi dan mungkin masyarakatnya pun belum siap. Jadilah respon masyarakat atau respon pikiran terhadap keadaan kondisi atau keadaan dunia pada saat itu ya, jadilah wabah menari. Cuman ini juga masih belum ditemukan akibat pastinya. Oke, next. Wabah mengantuk atau yang dikenal dengan sleep epidemic terjadi pada waktu yang hampir bersama dengan flu Spanyol pada 1915. Seperti yang pernah dicatat oleh laman Neurology Times, wabah mengantuk ini menyerang lebih dari 500 juta orang di Eropa. Namun ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa wabah ini telah menewaskan 1 juta orang dan melumpuhkan jutaan orang lainnya. Wabah ini menyebabkan orang mengalami sakit tenggorokan dan kejang yang kemudian diakhiri dengan koma atau bahkan kematian. Presentasi kematian dari wabah ini juga cukup tinggi guys, yaitu 40%. Ya, dimana tidur itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa membangkitkan energi kita. Nah, di sini wabah mengantuk ini justru membahayakan ya guys. Kasus neurologis ini sangat tidak lazim dan juga misterius, membuat banyak kalangan yang memiliki jawaban yang tidak pasti. Namun beberapa penelitian mengatakan bahwa wabah mengantuk ini ada kaitannya sama tingkat stres yang tinggi. Oke, lagi-lagi stres menjadi penyebab dari wabah seperti ini ya guys. Ya, karena memang pada saat itu Eropa tengah mengalami masalah yang cukup berat dan banyak ya guys. Mulai dari Perang Dunia Pertama, kemudian flu Spanyol, kemiskinan, akhirnya pastinya menyebabkan tingkat stres itu naik, mengakibatkan depresi, dan akhirnya ya pasti mengganggu kerja otak. Seperti kehadirannya, wabah ini itu berakhir secara misterius pada 1926. Sampai saat ini itu belum diketahui penyebabnya apa guys. Nah, pada 2013 silam nih, di sebuah desa bernama Kalachi yang terletak di sebelah timur laut Kazakhstan serang oleh wabah yang sama seperti wabah ini. Nah, menyebabkan orang-orang itu tiba-tiba mengantuk, tidak tertahankan dan akhirnya tertidur. Bahkan di jalan pun mereka bakalan langsung tidur gitu. Menurut riset, wabah ini tuh menyerang 1 dari 10 orang di Kalachi. Nah, Kalachi ini memiliki 600 orang penduduk pada saat itu ya. Setelah menelan korban sampai 1/6 dari jumlah populasi Kalachi, akhirnya penelitian pun dilakukan. Orang-orang yang menderita penyakit ini tuh didiagnosa dalam beberapa kemungkinan. Kalau anak-anak itu dugaan seperti keracunan atau kerusakan otak itu diduga menjadi penyebabnya. Sedangkan pada orang dewasa kemungkinan terkena stroke juga sempat timbul ya guys. Namun setelah orang-orang ini dirawat secara insentif, mereka itu sehat lagi gitu, hidup secara normal kembali, bisa bekerja secara normal sampai akhirnya kemudian mereka kembali mengalami gejala yang sama, kembali mengalami mengantuk yang tidak normal lagi. Akhirnya warga di sana itu menyimpulkan bahwa adanya tiupan radiasi dari pusat pertambangan di dekat Kalachi. Pada zaman Uni Soviet, Kalachi ini adalah tempat rahasia karena dekat sama pertambangan uranium. Untuk informasi lebih lanjutnya mengenai hal ini boleh di googling ya guys. Sebuah film yang dirilis oleh Russia Today mengungkapkan bahwa banyak laporan penyalahgunaan tambang yang akhirnya ditutup pada 1980-an. Limbah dari pertambangan tersebut disinyalir menjadi penyebab dari adanya wabah ini karena mungkin aja udah mengkontaminasi sungai lokal, jadi airnya terkontaminasi, tanahnya terkontaminasi, jadi mungkin senyawa dari limbah itulah yang menyebabkan merebaknya wabah ini.
Kementerian Kesehatan Kazakhstan akhirnya memutuskan untuk melakukan riset atau penelitian juga terhadap dugaan dari para penduduk. Namun sampai saat ini juga belum ditemukan penyebab pasti mengenai hal ini, apakah dugaan tersebut benar atau enggak, atau ada penyebab lain yang membuat wabah ini hadir. Namun ada satu kepastian juga dari adanya wabah ini dilansir dari news.com.au bahwa ada beberapa unsur senyawa gitu yang berkembang di udara yang mungkin aja menjadi penyebabnya, tapi tetap aja ya guys, masih belum ketemu apakah ini benar-benar menjadi penyebab wabah mengantuk atau enggak. So, gimana menurut kalian tentang wabah mengantuk ini? Komen di bawah. Next, berikutnya ada wabah tawa Tanganyika. Nah, kalau misalnya kita merasakan happy, kemudian terhibur, atau menonton komedi, reaksi spontan yang kita keluarkan adalah tertawa pastinya kan. Tapi ternyata nggak semua tawa itu adalah hal yang baik ternyata. Tentunya tertawa secara berlebihan pasti akan mengganggu kegiatan orang-orang di sekitar kita ya. Kayak kita kalau ketawa tiba-tiba ketawa keras-keras aja ya, pasti semua orang bakalan ngeliat kita. Mungkin ada yang ngerasa aneh, ada yang ngerasa lucu, atau bahkan ada yang ngerasa terganggu. Apalagi kalau ketawanya itu tidak berhenti dalam kurun waktu yang lama. Ya pasti itu lebih aneh lagi ya kan. Awal mula wabah tawa Tanganyika ini berkembang adalah pada 30 Januari 1962 di Asrama Putri daerah Kashasha, pantai barat Victoria, kalau sekarang itu Tanzania. Sebenarnya nggak ada kejadian aneh pada saat itu, ya biasa ya kalau di sekolah kita kalau istirahat ya pasti ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ketawa sama teman-teman. Nah tiba-tiba salah seorang siswinya itu ketawa keras-keras, lama-kelamaan lu tidak terkendali guys, dan orang-orang di sekitarnya itu mulai ngeliatin dia dan mungkin berpikir kali ya, aneh banget ini orang kenapa ketawanya sampai sebegitunya gitu. Semakin lama ternyata ketawanya itu tuh menyebar ke anak-anak yang lain dan mereka ketawa tanpa bisa dihentikan. Mereka nggak ketawa hanya dalam hitungan jam kawan-kawan, mereka ketawa itu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Bayangin kita itu ya, kalau udah ketawa sebentar aja capeknya luar biasa ya kan, bahkan sampai sesak napas kan. Gimana kalau berjam-jam kita ketawa nggak berhenti-berhenti, keras pula. Nah, hampir 60% dari siswi di sekolah itu tuh terkena wabah ini. Nah, anehnya wabah ini tuh hanya menjangkiti perempuan aja guys, dengan usia 12-18 tahun. Semakin mereka mencoba untuk menghentikan tawanya, maka tawanya mereka ini akan semakin panjang dan semakin tidak terkendali. Dari kumpulan siswi yang terkena wabah tawa di sekolah, akhirnya kan menyebabkan teman-temannya tertular dong. Tidak tanggung-tanggung, 95 siswi dari 150-an orang itu terkena wabah ini. Meski tidak semua staf pengajar atau guru-guru yang kena, namun pastinya proses belajar mengajar tidak bisa dilakukan ya, karena gimana mau belajar serius tapi malah ketawa kayak gitu ya kan. Akhirnya sekolah di sini itu ditutup pada 18 Maret 1962. Setelah berada di rumah masing-masing, ternyata tertawanya tetap tidak kunjung berhenti guys, dan malah menulari penduduk di daerah Seto ya. Di rumahnya punya tetangga-tetangga ya kan, tertular juga. Tidak hanya menyebar di daerah Kasasha aja, tapi juga menyebar di desa Nshamba. Terhitung 217 orang terkena wabah ini. Masih mengikuti pola yang sama ya. Polanya itu wabahnya itu menjangkiti hanya pada perempuan aja dengan rentang umur 12-18 tahun. Sekolah Putri Kashasha kemudian dibuka kembali pada 21 Mei 1962, tetapi ternyata keadaan itu nggak kunjung kondusif ya guys, dan diputuskan untuk ditutup lagi pada Juni 1962. Tidak hanya di daerah Kashasha aja, akhirnya wabah ini juga menyebar hingga ke Bukoba. Sekitar 98 siswanya tertular di sini. Akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk menutup sekolah di Bukoba karena wabahnya terus berlanjut dan menyebar kemana-mana. Akhirnya 14 sekolah itu ditutup. Bahkan wabah tawa ini menyebar sampai ke daerah Kenya dan Uganda. Totalnya guys, ada ribuan orang yang tertular wabah ini. Ilmuwan Christian Hempelman berpendapat bahwa wabah tawa ini itu berhubungan dengan penyakit psikologis yang mampu menyerang lingkungan dengan tingkat stres yang tinggi.
terutama di wilayah atau di lingkungan sekolah di mana para siswa itu dihadapkan dengan ujian, tugas-tugas sekolah yang pastinya stres ya. Nah, menurut Christian, dalam wabah tawa Tanganyika ini, para pasiennya itu menggunakan ekspresi tawa untuk mereduksi tingkat stres yang mereka derita. Jadi dengan tertawa mereka itu mungkin bisa melepaskan stres yang selama ini mereka mungkin pendam dan diceritakan. Jadi mungkin ketawa merupakan stress release bagi mereka. Menurut penelitian juga, sebagian besar kasus tawa ini mulai dari orang dengan gejala psikologis yang tidak normal, jatuh ke dalam kecemasan yang akhirnya memilih tawa sebagai stress release-nya mereka dan menyebabkan efek berantai. Seperti yang kita ketahui bahwa tawa itu biasanya menularkan ya guys. Ya kalau kita ketawa di tengah-tengah jalan ya kan, tiba-tiba orang lain ngeliatin kita, terus ya ada orang lain yang menganggap kita lucu dan akhirnya menyebar ke orang lain ke orang lain. Akhirnya semuanya mungkin bisa ketawa cuma dengan ngelihat kita. Ya kan? Sampai saat sekarang ini wabah tawa ini masih sangat misterius. Banyak pakar yang udah turun tangan untuk meneliti masalah ini. Namun sampai sekarang masih belum ditemukan penyebabnya apa. Bahkan mungkin dari makanan atau seperti wabah yang sebelumnya itu mungkin radiasi, tanah yang terkontaminasi, air yang terkontaminasi mungkin jadi penyebabnya. Tapi ternyata hal ini belum bisa dipastikan secara ilmiah. Nah, itulah tadi dia beberapa wabah aneh yang pernah terjadi di dunia. Bagaimana menurut kalian semua wabah-wabah ini? Memang dari 3 wabah yang kita bicarakan, stres sepertinya menjadi kata kunci atau keyword dari wabah-wabah yang terjadi ini. Ya memang stres sendiri bisa menjadi pemicu berbagai macam penyakit ya guys. Mungkin awalnya mulai dari sakit kepala, menyebabkan kecemasan, ya akhirnya membuat hidup kita tuh nggak seimbang. Mungkin tubuh kita merespon dari stres yang kita rasakan. Jadi semua hal itu membuat kita takut, membuat kita depresi, frustasi yang akhirnya membuat kita tidak sehat. So, gimana cara kalian dalam mereduksi stres yang mungkin kalian rasakan? Kalau aku sih tipenya adalah memang anak rumahan kali ya guys. Jadi di rumah atau nonton TV, karena aku suka baca komik, mungkin bisa baca komik, nonton film, dan sebagainya. Tetapi satu saran aku, kalau misalnya kalian semua punya tingkat stres yang kalian sadari sudah tinggi, kalian nggak punya tempat untuk melepaskan stres kalian, apalagi di dalam kondisi pandemi COVID-19 kayak sekarang ini, banyak tempat game-game gitu ya, permainan-permainan yang ditutup. Aku sendiri biasanya suka main game di mall-mall gitu untuk menghilangkan stres, tapi sekarang kan tutup ya guys. Nah, bagi kalian yang mungkin merasakan stres dalam tingkatan yang tinggi dan kalian sadari itu, aku saranin kalian untuk cari teman bicara guys. Karena ternyata komunikasi atau teman bicara itu sangat penting untuk mereduksi stres kita, beneran loh. Atau kalau misalnya kalian memang tidak nyaman untuk menceritakan apa yang kalian rasakan, kalian boleh tulis. Kalian boleh tulis atau kalian boleh ngomong melalui alat perekam. Setelah kalian selesai mengeluarkan semua unek-unek kalian, kalian bisa ulang dengar perekam itu, hasil rekamannya, atau kalian bisa baca tulisan yang kalian tulis. Atau kalian bisa minta teman kalian untuk berpendapat tentang apa yang kalian rasakan. Itu sangat penting. Jangan disimpan sendiri guys, lama-lama kalian jadi sakit. Nggak hanya fisik, tapi mental juga ikut kena imbasnya. So, thank you so much udah keep attention di video kali ini. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Aku harap kita semua selalu baik-baik aja dan happy. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share kalau kalian suka video ini. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan kalau aku masukin video baru. Thank you!